Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan berusaha menjelaskan materi bab terakhir yaitu koloid. Di sini materinya full tentang teori ya. Jadi nanti saya akan membuat 3 video. Yang pertama tentang pengertian dan jenis koloid. Yang kedua adalah sifat koloid. Dan yang ketiga itu adalah cara pembuatan koloid. Ini adalah video yang pertama. Sebelum kita mengerti apa itu sih koloid, kita harus mengerti dulu campuran. Nih campuran. Campuran itu merupakan campuran perpaduan antara dua zat yang berbeda. Ada 3 kemungkinan hasil dari campuran. Yang pertama dia adalah larutan sejati, yang kedua adalah suspensi, yang ketiga adalah koloid. Untuk larutan sejati, kamu lihat gambarnya ini berbeda semua kan? Untuk larutan sejati, dia bening. Contohnya ini misal kalau kalian melarutkan 1 sendok teh gula di dalam 1 gelas air. Larut kan? Suspensi. Ini dia keruh, semakin ke bawah keruh, tapi di bawahnya ada terbentuk endapan. Kelihatan ya? Dan yang ketiga adalah koloid, terlihat keruh. Untuk yang suspensi, kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kamu memasukkan pasir ke dalam air. Untuk koloid, contohnya misalnya adalah susu atau bisa juga santan encer. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Pengelompokan campuran. Ada cara membedakan larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi. Bagaimana cara membedakannya? Ada 6 cara, sebenarnya ada lebih banyak sih. Tapi ini yang paling umum, ada 6. Yang perlu kita lihat pertama adalah homogen, heterogen, dan heterogen. Jadi larutan sejati, dia merupakan homogen. Jadi nanti ketika sudah dicampur, dia akan menjadi satu kesatuan. Sedangkan koloid itu heterogen. Suspensi heterogen. Atau dengan kata lain, 1 fase, 2 fase, dan 2 fase. Tapi bedanya apa sih antara koloid dengan suspensi? Bedanya tuh begini. Kalau sistem koloid, secara kasat mata, kita akan melihat dia itu homogen. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop atau dengan cara mikroskopik, yang kelihatannya homogen itu akan menjadi heterogen karena ternyata tidak pernah mencampur partikel-partikel di dalamnya. Sedangkan suspensi secara kasat mata, ya dia heterogen. Tetap aja misalnya air dengan pasir ya bakalan kepisah. Ya kan? Selain itu bisa juga dapat dengan cara sistem penyaringan. Di sini ada contoh ciri nomor 5. Tidak dapat disaring, dan dapat disaring. Tapi di sini konteksnya adalah penyaringan dengan menggunakan kertas saring biasa ya. Jadi kalau dengan menggunakan kertas saring biasa, larutan sejati itu tidak pernah ada residunya. Sedangkan sistem koloid juga tidak ada residu. Suspensi ada residunya. Ini dengan penyaring biasa. Tapi kalau kalian menggunakan penyaring ultra itu apa sih? Penyaring yang bisa sampai menyaring residu dalam tingkat partikel yang sangat kecil. Kalau sampai sangat kecil, maka sistem koloid ini bukan lagi tidak dapat disaring, melainkan ada residunya, bisa disaring. Karena dia menggunakan penyaring ultra. Kan awalnya dia heterogen. Paham ya? Jadi bedanya di sini heterogen dan heterogen, 2 fase dan 2 fase. Kalau ini secara kasat mata kita lihat dia merupakan homogen, tapi sebenarnya dia heterogen asalkan kita lihat secara mikroskopik. Sedangkan suspensi, mau dengan kasat mata, mau dengan mikroskopik, kita tetap melihatnya adalah heterogen. Paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis koloid. Di sini ada beberapa jenis koloid. Yang saya akan kasih contoh yang paling gampang, kita lihat nomor 3. Di sini ada namanya koloid. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ini, ada 2 kata kunci untuk memahami
materi jenis koloid ini? Kata kunci yang pertama adalah kamu ingat-ingat ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. 3 wujud zat. Kenapa larutan tidak masuk? Karena larutan itu pun sudah campuran kan? Jadi kita hanya memandangnya 3 ya, 3 wujud gas. Padat, cair, dan gas. Kata kunci yang kedua adalah kamu lihat di sini, ada namanya fase terdispersi dan pendispersi. Apa itu? Terdispersi itu bisa dianggap seperti yang terletak di dalam, sedangkan pendispersi itu dianggap medianya. Jadi bisa aja sesuatu yang berada di dalam sebuah media. Nih, langsung kita ke contoh 3 yang tadi saya sempat ingin bahas dulu. Cair dan gas. Nama koloidnya adalah aerosol, atau bisa juga disebut aerosol cair. Di sini ada contoh awan sama kabut. Contoh aja kabut yang pernah kita temuin ya. Kalian pernah ke daerah dingin, daerah pegunungan, contohnya ya mungkin pernah ke puncak lah ya. Misalnya pada kondisi kabut. Ketika kalian lewat, terasanya bagaimana? Kulit-kulit kita, muka kita tuh terasa basah kan? Ya, itu artinya apa? Di dalam udara itu ada uap air. Nah, uap air itu kan partikel yang terdapat di dalamnya. Makanya dia adalah terdispersi. Uap air bentuknya apa? Cair. Dan uap air itu berada di mana? Di udara. Udara itu bentuknya apa? Gas. Makanya cair di dalam gas. Contoh pertama. Contoh yang kedua, saya ambil contoh nomor 5. Di sini ada cair dalam padat, emulsi padat. Contoh keju, mentega, mutiara. Saya ambil keju. Keju itu asal mulanya apa sih? Asal mulanya dia kan susu ya. Susu itu bentuknya apa? Cair. Nah, ketika sudah diolah dengan difermentasi, keju itu akan menjadi padat. Dan yang kita terima, yang kita konsumsi bentuk keju itu padat. Makanya terdapat cair di dalam padat. Dia masuk emulsi padat. Contoh lain mutiara. Sudah pada tahu kan proses terbentuknya mutiara? Mutiara itu terbentuk jika kerang kemasukan benda asing. Maka kerang akan mengeluarkan semacam cairan, yang cairan itu akan lama-kelamaan akan mengeras untuk melindungi supaya partikel yang masuk ke dalam tubuh kerang itu tidak melukai dirinya sendiri. Dan ketika kita memanen mutiara dari kerang, mutiara yang kita panen itu bentuknya apa? Padat kan? Nah, jadi sebenarnya mutiara itu terdiri dari cairan yang dikeluarkan oleh kerang yang mengeras. Cair di dalam padat. Makanya namanya emulsi padat. Contoh lainnya lagi. Di sini ada gas dalam padat nomor 2 ya. Gas di dalam padat. Namanya busa padat atau bisa juga ada buku yang menyebut dia buih padat. Bisa busa, bisa buih. Contohnya di sini batu apung. Ada batu apung dan ada karet busa. Ya. Kalau kalian susah membayangkan tentang batu apung, coba kalian bayangkan kerupuk. Kerupuk itu di dalamnya kan ada rongga. Nah, rongga-rongga di dalam kerupuk itu berisi apa? Berisi udara kan? Kerupuk bentuknya apa? Padat. Jadi ada udara di dalam padat itu tadi. Paham ya? Saya udah kasih contoh 3. Kita lanjut. Nah, ini tadi. Nih. Ini ada 8 jenis. Kita yang pertama, busa. Sistem koloid fase terdispersi gas, pendispersi cair. Busa nama lainnya adalah buih. Kalian waktu kecil pernah main tiup gelembung sabun kan? Ketika kalian meniupkan itu kan meniupkan udara. Udara itu terperangkap dalam cairan sabun, makanya ada udara di dalam cairan sabun. Udara dalam cair, makanya fasenya adalah gas dalam cair. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, busa padat.
Nama lainnya adalah buih padat. Fase terdispersinya adalah gas di dalam padat. Tadi udah saya contohin kerupuk, ini ada contoh roti lagi. Kalau yang pernah membuat roti, kalian tahu. Ada namanya proses ketika kalian memberikan ragi agar roti yang kalian buat itu mengembang atau tidak bantet. Proses pengembangan itu, dia ditambahkan natrium bikarbonat, sehingga menghasilkan CO2. CO2 itu kan karbon dioksida, termasuk gas. Ketika CO2 mengisi rongga-rongga di dalam roti, makanya rongga itu akan membuat roti itu empuk, membesarkan roti, jadi tidak padat. Tidak semua rotinya itu terdiri dari zat padat aja. Bayangkan kalau roti itu terdiri dari zat padat aja tanpa udara, betapa bantetnya roti itu, ya kan? Nah, ini contoh lain dari busa padat atau buih padat. Yang ketiga, aerosol cair. Tadi saya udah contohkan, yaitu contohnya kabut. Nah, sekarang saya contohnya untuk hairspray atau parfum. Gampang aja parfum. Ketika kalian pakai parfum, kalian akan semprot di badan. Itu kan bentuknya cair. Tapi, wangi dari parfum itu kan bertahan lama. Kalian jalan kemanapun, orang yang lewat di dekat kalian akan tahu, oh ini orang pakai parfum. Nah, itu artinya apa? Partikel-partikel zat cair dari parfum itu secara perlahan dia melayang-layang di udara sehingga orang lain bisa menangkap wangi dari parfum yang kalian gunakan melalui indera penciuman mereka. Paham ya? Jadi, cair di dalam udara. Aerosolnya juga nama lainnya kadang juga disebut juga aerosol doang sih. Contoh yang keempat, aerosol padat. Aerosol padat contohnya asap. Asap dihasilkan dari salah satunya adalah dari proses pembakaran. Ketika kalian bakar sampah. Ketika kalian bakar sampah akan menghasilkan asap. Dan dari hasil pembakaran itu akan ada partikel-partikel abu berterbangan atau partikel-partikel zat padat berterbangan lain. Kalau kalian melewati di daerah tempat orang dekat orang yang sedang melakukan pembakaran sampah, tuh kalian akan merasa kotor kulitnya. Karena apa? Partikel-partikel abu atau partikel padat lainnya yang berterbangan itu akan mengumpul di kulit kalian, masuk ke pori-pori kalian. Makanya asap itu terdiri dari partikel padat. Dia berada di mana? Di udara. Udara itu gas, jadi padat di dalam gas. Paham kan? Lanjut, emulsi. Emulsi kadang juga disebutnya adalah emulsi cair. Susu. Susu yang biasa kita konsumsi dari susu hewani. Susu hewani yang biasanya dipasarkan untuk sekarang ini sudah banyak campurannya dengan air. Kenapa demikian? Karena semakin kesini semakin banyak orang yang mengalami alergi susu. Kalau susu benar-benar murni, jarang ada orang yang kuat untuk meminumnya. Seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya adalah santan. Santan, kalau yang pernah membantu orang tua di rumah, memarut kelapa untuk diperas diambil santannya. Ketika kalian memeras parutan kelapa itu, dia bisa menghasilkan cairan putih yang kental. Itu adalah santan. Tapi kita nggak hanya pakai santan itu doang kan, ditambah dengan air supaya mendapatkan santan yang encer. Santan yang encer itu, ya udah, santan awalnya cair, dilarutkan dalam air yang juga bentuknya cair, menjadi santan encer. Lanjut. Oh ya, emulsi ini juga nama lainnya sering ada juga yang disebut emulsi cair. Emulsi padat tadi yang sudah saya contohkan ada keju dan mutiara, contoh lainnya ada margarin, ada juga mentega. Kalau margarin itu terbuat dari minyak nabati, sedangkan mentega itu dari susu hewani.
untuk sol. Saya contohnya cat. Kalian pernah lihat orang ngecat rumah? Ketika kalian ngecat rumah dan cat itu kering, akan ada yang tertinggal di dinding itu, yaitu warna. Nah, warna itu sebenarnya adalah partikel padat. Buktinya apa? Jika kalian lihat tembok atau dinding yang sudah lama catnya, dia akan bisa mengelupas. Nah, itu adalah cat. Jadi cat itu partikel padat yang dilarutkan dalam pelarut cair. Bisa air, bisa juga minyak tanah, bisa juga pelarut yang lain. Tergantung dari jenis catnya. Atau bisa juga kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah kan tulis di papan tulis. Ketika kalian nulis, kemudian kalian mau menghapus tulisannya itu, kadang-kadang ada partikel hitam-hitam kecil yang berterbangan. Nah, itu adalah partikel tinta. Jadi ketika kalian menulis, pelarut dari tinta itu, medianya itu akan menguap. Yang tertinggal adalah tinta. Ketika kalian hapus, itu yang kalian hapus adalah partikel padatnya. Paham? Kita lanjut ke yang terakhir, sol padat. Sol padat, di sini ada dua contoh, yaitu stainless steel, yang merupakan campuran dari logam besi, kromium, dan nikel. Besi, kromium, dan nikel merupakan logam-logam yang berbentuknya padat. Ketika dibuat menjadi suatu alloy atau campuran dari logam-logam, stainless steel tersebut itu kan juga padat. Makanya dia adalah padat di dalam padat. Sedangkan contoh yang lainnya adalah permata, diamond atau disebut juga berlian. Kalian tahu berlian itu awal mulai dari apa? Dari karbon. Karbon yang menerima tekanan dalam waktu yang lama dan tekanan tertentu. Dan biasanya berlian itu terbentuk dalam waktu yang lama di bawah permukaan bumi, di perut bumi maksudnya ya. Bisa nggak sih sebenarnya berlian itu dibuat? Bisa dibuat. Jika kita menemukan tekanan yang pas untuk menekan karbon itu menjadi berlian. Nah, awal mulanya dia kan adalah karbon yang menerima tekanan. Karbon itu kan bentuknya padat. Berlian juga kalau kita pegang itu padat. Makanya dia adalah padat di dalam padat. Ini adalah materi yang pertama tentang jenis koloid. Sudah paham kan ya? Nanti kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sifat koloid. Silahkan nanti